Halo semuanya, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Kami akan menjelaskan perihal Masjid Kuno Rambitan Lombok. Saya sendiri, Alia Mawada 18101215, bertanggung jawab untuk melakukan pembukaan pada presentasi kali ini. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Putuwan Sasundari dengan NIM 18101147. Kemudian akan dilanjutkan kembali dan kemudian ditutup oleh Yusril Eka Saputra 18103414. Ya, next. Kali ini saya akan menjelaskan perihal pendahuluan. Next. Yaitu pertama adalah latar belakang. Rumah ibadah di Indonesia merupakan salah satu karya bangsa yang telah dirintis pendiriannya sejak agama-agama masuk di tanah air. Di samping itu, struktur bangunan rumah ibadah bersejarah merupakan salah satu corak perwujudan perkembangan arsitektur, juga merupakan lambang dan cermin bentuk ritual umat beragama kepada Tuhannya. Namun kenyataannya memperlihatkan bahwa rumah-rumah ibadah bersejarah, tak terkecuali masjid kuno, banyak yang telah mengalami perubahan fisik. Hilang sebagian identitas keasliannya atau bahkan dirombak total dalam bentuk arsitektur baru. Keadaan tersebut tidak selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, utamanya pasal 26 yang menyatakan larangan berubah bentuk atau memugar benda cagar budaya. Masjid Kuno Rambitan adalah salah satu cagar budaya yang terletak di Lombok Tengah ya. Masjid ini diperkirakan berdiri di abad ke-16, merupakan rumah ibadah yang memiliki nilai historis dan sosiologis, sehingga menarik untuk dikaji. Oke, kita langsung saja next. Selanjutnya saya akan membahas perihal rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini, kami ingin mengetahui bagaimana sih sejarah berdirinya Masjid Kuno Rambitan Lombok. Kemudian yang kedua, deskripsi masjid tersebut, yaitu meliputi model arsitektur bangunan dan benda-benda yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini, tujuan kami adalah untuk memperkenalkan sejarah dan keunikan Masjid Kuno Rambitan tersebut. Selanjutnya akan masuk kepada bab pembahasan, yaitu bab 2. Next. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan perihal sejarah pendirian. Tadi sedikit sudah saya jelaskan perihal kapankah bangunan tersebut kemungkinan dibangun, dan kemudian Masjid Kuno Rambitan adalah satu cagar budaya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kemudian masjid ini diperkirakan dibangun pada abad ke-16 ya. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai lengkapnya sejarah pendirian. Kemudian akan juga dijelaskan perihal arsitektur bangunannya, dan juga akan dijelaskan mengenai perancangan pada bab selanjutnya dan akan ditutup oleh teman saya Yusril. Oke, waktu dan tempat dipersilakan kepada teman saya Wansa yang akan melanjutkan perihal sejarah pendirian. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Dewa Wiyata yang menonton video kami ini. Perkenalkan, nama saya Putuwan Sasundari. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yakni Alia Mawadah mengenai sejarah pendirian Masjid Kuno Rambitan. Masjid Kuno Rambitan sendiri diberi nama sesuai dengan nama desa dia berada, yaitu Desa Rambitan di wilayah Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, yang berjarak lebih kurang dari 3 km dari ibu kota Kecamatan Sengkol dan 49 km dari Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat. Next. Arsitektur bangunan Masjid Kuno Rambitan sangatlah unik, yaitu pertama, Masjid Kuno Rambitan berukuran 7,80 meter kali 7,60 meter. Masjid mempunyai pintu yang amat rendah dengan daun pintu polos tanpa hiasan terletak di sebelah selatan, sehingga bila hendak masuk kita harus membukukan badan. Dinding masjid sangatlah unik, yakni terbuat dari kayu dan bambu.
Next, di bagian dalam terdapat 4 buah tiang saku guru, mimbar, dan mihrab. Mihrabnya sendiri berukuran 0,61 kali 0,85 meter yang terletak di dinding barat menjorok keluar 1 meter. Letaknya tidak tepat ke kiblat, akan tetapi serong 7 derajat ke arah barat daya. Next, di sebelah timur masjid terdapat sebuah beduk besar yang terbuat dari kulit kerbau. Kekhasan bangunan masjid ini ialah tali temalinya yang menggunakan bahan ijuk dan tali saut yaitu sejenis akar gantung pada tumbuhan hutan. Next, selanjutnya adalah perencanaan. Next, konsep video yang kami rencanakan yaitu video profil mengenai Masjid Kuno Rambitan yang terdiri dari latar belakang sejarah masjid dan keunikan masjid tersebut seperti arsitektur bangunannya, koleksi-koleksi yang ada di dalamnya. Next, selain sebagai tempat ibadah, Masjid Kuno Rambitan juga menjadi tempat wisata religi. Baiklah, sekian video dari saya ucapkan terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Yusril. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan video. Dalam pembuatan video ini diperlukan mekanisme kerja tim. Pada masa ini penelitian dilakukan terhadap segala hal yang berhubungan dan mempengaruhi video yang akan dibuat. Biasanya melakukan eksplorasi naskah, mencakup hunting lokasi, interaksi langsung dengan pengelola Masjid Rambitan. Selanjutnya, spesifikasi teknis alat. Saya menggunakan handphone dan tripod yang berguna untuk pengambilan gambar, video, dan audio. Proses editing video profil Masjid Kuno Rambitan menggunakan Adobe Premiere Pro. Menutup kesimpulan, dengan melakukan promosi melalui audio visual diharapkan mampu membawa dampak yang besar dalam membangun minat masyarakat luas terhadap citra Masjid Kuno Rambitan serta dapat meningkatkan intensitas pengunjung. Kesimpulan, diharapkan dengan adanya video profil Masjid Kuno Rambitan ini, penonton dapat tersadarkan dan tertarik untuk ikut melestarikan dan menjaga objek wisata yang ada di Indonesia dan menimbulkan kebanggaan tersendiri untuk menjunjung objek wisata dalam negeri, terutama di Nusa Tenggara Barat, Lombok Tengah. Saran, diperlukan adanya penambahan fasilitas umum yang dapat menjunjung merasa lebih nyaman. Beberapa jenis merchandise bisa dijadikan sebagai media promosi untuk menarik wisatawan, diantaranya pin, baju, stiker, dan juga gelang yang kain-kain yang dibuat langsung di sana. Mungkin hanya cuma itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktu dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih.